Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mika 7 ayat 7 sampai 20. Sebuah bagian firman yang sangat jujur tentang pergumulan, kejatuhan, namun juga penuh dengan pengharapan yang luar biasa. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mika 7 ayat 7. Pengharapan baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Sahabat terkasih, mari kita perhatikan ayat ini. Aku menantikan Tuhan. Ini bukan tentang kondisi nyaman. Ini keputusan di tengah ketidakpastian. Menanti Tuhan itu tidak mudah, karena keadaan belum berubah. Doa belum terjawab, jalan belum terlihat. Tapi disinilah iman diuji. Menanti bukan berarti diam tanpa arah. Menanti berarti tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja walau kita belum melihat hasilnya. Mika 7 ayat 8-10. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya dan dengan malu ia akan menutup mukanya. Dia yang berkata kepadaku, "Di mana Tuhan Allahmu?" Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Sahabat terkasih, ini bukan sekadar kalimat indah. Ini adalah pernyataan iman di tengah keterpurukan. Ada pengakuan, aku jatuh. Aku dalam gelap. Tapi ada juga keyakinan, aku akan bangkit. Tuhan akan menjadi terangku. Dan ini penting. Ayat 9 berkata, aku akan memikul murka Tuhan sampai Ia membela perkaraku. Artinya ada proses, ada konsekuensi. Tapi Tuhan tidak meninggalkan. Dia tetap bekerja memulihkan. Mika 7 ayat 11-13. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Sahabat terkasih, ayat ini berbicara tentang pemulihan, tentang tembok yang dibangun kembali. Ini gambaran bahwa Tuhan sanggup memulihkan apa yang runtuh. Walaupun prosesnya tidak instan, walaupun ada masa penantian, tapi Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Mika 7 ayat 14-17. Doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir. Perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli.
Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kuburnya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Sahabat terkasih, disinilah kita melihat hati yang kembali kepada Tuhan. Saat menghadapi kesulitan, respon terbaik bukan menjauh, tapi kembali berseru kepada Tuhan. Dan luar biasanya, bangsa-bangsa akan melihat karya Tuhan dan menjadi takjub. Artinya, pemulihan kita bukan hanya untuk kita, tapi menjadi kesaksian bagi orang lain. Mika 7 ayat 18-20. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan kasih setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Sahabat terkasih, ini bagian yang sangat indah. Tuhan bukan hanya memulihkan keadaan, Tuhan juga mengampuni dan memulihkan hati. Dalam ayat ini berkata, Dia menghapus kesalahan. Dia melemparkan dosa ke dalam laut. Artinya, masa lalu tidak lagi mengikat. Kesalahan tidak lagi menentukan masa depan. Dan inilah inti pengharapan kita. Bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan penuh kasih setia. Sahabat terkasih, hari ini kalau kita sedang menanti, jatuh, berada dalam kegelapan, mari kita ingat, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan sedang bekerja. Dan mungkin hari ini Tuhan tidak langsung mengubah keadaan kita, tapi Tuhan sedang menguatkan hati kita untuk terus berjalan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, kami belajar hari ini untuk menanti Engkau, walaupun tidak mudah. Ajar kami untuk tetap percaya di tengah proses yang panjang. Pulihkan hati kami, ampuni setiap kesalahan kami, dan tuntun kami sampai kami melihat penggenapan janji-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, Mika 7 ayat 7-20 mengajarkan tentang kesabaran dalam menanti Tuhan, kekuatan untuk bangkit, dan pengampunan yang memulihkan hidup. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.